sekitar 15 menit dan selanjutnya kita akan diteruskan. Oke, kalau sudah siap kita akan memulainya. Nama saya Limin Chandrayati, salah satu dari Intero Real Estate Team di San Francisco. Dan saya akan menjadi MC pada seminar hari ini. Let's begin with who we are. April is a professional service group that specializes in three major industries: real estate, we name it as Intero, mortgage, and insurance. We have been in the business since 1984. Our mission is to create lasting relationship with a customer first. The environment based on a mutual respect, trust, and integrity. Since our inception, we have a partner with our client in their pathway to success and self-fulfillment. Pada hari ini, topik pertama akan saya bawakan, bagaimana mencegah foreclosure. Apakah Anda sekalian tahu apakah foreclosure itu? Good. Foreclosure adalah proses di mana hak milik rumah menjadi hak milik bank. Foreclosure bertambah terakhir tahun ini. Di antara perbandingan satu rumah dengan 120 rumah. So, 120 rumah, satu dari satunya itu menjadi foreclosure. Di Amerika, kurang lebih 4% atau 4,8 juta rumah sedang diproses foreclosure. Tentu tidak semua kena foreclosure. Sebagian dari itu mereka mendapatkan jalan keluar yang akan kita bahas di seminar ini. Bagaimana dengan proses foreclosure? Foreclosure mulai dengan pemilik rumah tidak membayar uang pinjaman per bulanan, di mana silakan. Baru mulai. Di mana setiap bulan sudah ditetapkan tanggal pembayarannya. Keadaan ini mungkin dari perceraian sehingga tidak sanggup membayar iuran per bulanan, keadaan sakit sehingga tidak bisa bekerja dan tidak bisa membayar uang per bulanannya. Mungkin juga karena ekonomi, kita kena potong gaji atau PHK. Pertama-tama kita harus mengetahui bahwa kegagalan membayar uang pinjaman per bulanan itu bukan kesalahan kita. Dan kita juga berusaha supaya kita mencari jalan keluar seperti loan modification atau jalan lainnya yang diterangkan selanjutnya di slide berikut. Di tahun ini diperkirakan 2,5 juta foreclosure di Amerika. Ini membuktikan bahwa Anda tidak sendirian, banyak orang yang seperti itu. Dan di California yang diterangkan di sini tergantung menurut Mortgage Banker Association pada kuartal kedua tahun lalu ada 101.711 yang di foreclose. Jalan keluar untuk mencegah foreclosure. Yang pertama, jangan mengabaikan surat dari bank. Semakin jauh kita dari bulan pembayaran, semakin besar kemungkinan rumah akan disita. Kedua, menghubungi bank secepatnya. Bank tidak mau rumah, karena bank itu usahanya untuk perpinjaman keuangan. Dan mereka tidak mau mendapatkan inventory rumah yang akhirnya akan membebankan mereka sendiri. Yang ketiga, mengetahui hak-hakmu. Kita harus mengetahui apa yang tertulis di dokumen yang kita sewaktu kita menandatangani surat pembelian rumah, supaya kita tahu apa yang akan mereka ambil tindakan jikalau kita tidak membayar uang pinjaman rumah. Mengetahui hukum-hukum foreclosure dan waktu yang mereka berikan. Di setiap provinsi hukum-hukumnya itu lain dan waktu-waktunya lain. Kalian bisa hubungi kami di Intero atau juga untuk menelepon sendiri langsung ke State Government Housing Office. Keempat, hubungi HUD. HUD adalah perpendekan dari Housing and Urban Development. Menghubungi HUD itu adalah pelayanan gratis. Mereka akan menjelaskan dan membantu kalian untuk mengerti hukum-hukum dan opsi-opsi kalian. Mereka mungkin membantu mengorganisir keuangan Anda dan juga mungkin mereka mewakili kalian untuk menegosiasi pinjaman uang dari bank. Kelima, memilih atau mengatur kepentingan keuangan.
Setelah kesehatan, menjaga rumah untuk tidak disita adalah salah satu dari prioriti kita. Meninjau kembali keuangan kalian dan memperkirakan apa yang bisa dipotong, biaya yang tidak perlu diperlukan. Misalnya cable TV, membership, atau iuran keanggotaan, atau biaya hiburan yang lain yang tidak diperlukan. Keenam, jangan terjebak dengan company yang mengatakan mereka bisa menolong menolong kalian. Banyak dari company sekarang yang memberi berita kalau mereka bisa menolong mencegah foreclosure dengan membayar mereka, dan mereka akan membantu kalian dengan surat-surat dan menghubungi bank-bank. Perhatian, ini adalah salah satu banyak orang yang mencari kesempatan dalam kesempitan. Yang kita bisa bayar itu cuma 3. Pertama, itu lawyer, broker yang sudah di-approve dengan Department of Real Estate, dan yang terakhir adalah lendernya sendiri. Di sini juga ada contoh, 2 macam contoh untuk scam. Yang pertama adalah equity skimming. Salah satu scam melibatkan pembeli mendekati kalian dan menawarkan kalian untuk membantu membayar uang iuran bulanan atau memberi sebagian komisi dari penjualan rumah. Pembeli ini memberi nasihat untuk kalian keluar dari rumah secepatnya dan menandatangani surat-surat hak milik kepadanya. Di sini, pembeli akan menyewakan rumahmu dan pembeli sebenarnya tidak akan membayar sepeser pun kepada bank. Dan ini berbahaya sekali karena kalian tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan bank akan menyita rumah itu. Perhatian, setiap surat yang Anda tanda tangani harus dibaca sebelum menandatanganinya. Dan yang surat yang kalian tanda tangan bukan berarti semuanya sudah beres dan kalian tidak perlu bertanggung jawab lagi. Itu adalah benar-benar salah. Kedua dari contoh itu Phony Consultation Agency. Beberapa grup yang menamakan sendiri konsultasi agen, mereka juga mendekati orang-orang menghadapi foreclosure dan menawarkan jasa mereka dengan menarik ongkos pelayanan. Sebenarnya kalian tidak perlu membayar ongkos ini karena Anda bisa kerjakan sendiri dengan menghubungi HUD, yang mana jasa ini diberikan dengan cuma-cuma. Apa alternatif kalian? Here, it will be special forbearance. Your lender may be able to arrange a repayment plan that would be based upon your current financial situation, and maybe even provide the temporary reduction or suspension of your payment. You might be qualified for this if you are recently experienced involuntary reduction in income or an increase in the living expenses. Second one, mortgage modification, dan ini akan diperjelas lebih lagi nanti. You may be able to refinance the debt and extend the term of your mortgage loan. This will help you catch up with the possibility reducing the monthly payment to a more affordable level. You may be qualified if you are recovered from a financial problem, but your net income is less than it was before the default. Partial claim. Your lender may be able to work with you to obtain an interest-free loan from HUD to bring your mortgage current if you qualify. Pre-foreclosure sale. This will allow you to sell your property and pay off your mortgage loan to avoid foreclosure and damage on your credit rating. If you are unable to afford the house long term, you may sell the house yourself before foreclosure sale and save some of your equity. Deed in lieu of foreclosure. As a last resort, you may be able to voluntarily give back your property to the lender. This won't save your house